Antara lautnya masih tetap atas naik. Ini dari mana? Dari Buliseri. Buliseri. Banyak senyum kalau Buliseri ya. Sama jadi kalau Judas bukan Buliseri ya. Buliseri ini dari mana deh? Di Raja Desa. Raja Desa. Ini jadi sekarang tingkat berapa? Sekarang 4. Tingkat akhir. Oke. Sedikit bertanya tentang pribadi. Ada yang sudah berumah tangga atau masih single rumah? Masih single siapa? Ya. Udah punya kekasih atau belum? Belum. Di sini ada ya, Neng Rani. Ranan ini. Ini anak-anak yang penelitian di Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah, penyelenggara rehabilitasi narkoba dan ODGJ. Alhamdulillah ya diberikan kepercayaan pemerintah baik dari BNN ataupun dari dinas sosial. Sementara itu dulu, boleh ini masih ada satu lagi yang ditunggu ya? Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah kedatangan tamu dari Istiqas Muhammadiyah Kabupaten Ciamis berkunjung ke Ar-Rahmaniyah untuk penelitian apa-apa yang dilakukan di Pondok Rehan, barangkali itu dari mulai A sampai Z untuk mencari informasi barangkali ya. Itu barangkali untuk sementara. Alhamdulillah yang beberapa kalinya ini dari Istiqas dulu yang ada pernah 2 bulan ya, 2 bulan ada 80 orang. Sebelumnya udah ada, dan terus yang kedua yang ketiga ada yang 2 orang, sekarang berjumlah 6 orang ya. 6 orang. Oke, ini hamba-hamba Allah semua, lembaga Ar-Rahmaniyah barangkali ini merupakan satu amanah dan kepercayaan dari lembaga pendidikan lain. Para mahasiswa juga datang ke sini untuk penelitian bagaimana di Pondok Ar-Rahmaniyah menjalani rehabilitasi baik mantan pengguna narkoba ataupun orang dalam gangguan jiwa. Boleh sebelumnya diberikan waktu pada ini yang mewakili Pak sebelum dilanjutkan dan nanti ada tanya jawab atau gimana? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, kami baru bisa menyempatkan waktu di sini sekarang. Itu sudah janjian dari beberapa bulan sebelumnya, tapi baru sempat sekarang itu Pak, karena ya kesibukan masing-masing. Dan kami ke sini itu untuk melakukan penelitian terkait kegiatan apa saja yang dilakukan di Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah, lebih khususnya ke terapi yang dilakukan di sini ya Pak. Ya. Untuk waktu penelitiannya mungkin dilakukan 3 kali pertemuan, berarti 3 kali observasi ketika diberikan terapi di sini, gitu Pak. Jadi pertama ya barangkali pengenalan diri, terus sampai kepada terapi yang dilakukan di sini. Ya. Selanjutnya ada apa barangkali? Selanjutnya untuk cara penelitiannya ya Pak, cara penelitiannya itu jadi kami itu sebelum diterapi zikir, pasien itu diobservasi dulu oleh kami, lihat jadi bagaimana tingkah lakunya, perilakunya. Langsung setelah diberi terapi zikir, setelah diberi terapi zikir langsung dilihat perubahannya, apa jadi perubahan atau tidak, seperti itu Pak kurang lebihnya untuk penelitiannya. Alhamdulillah
Jadi dari anak-anak mahasiswa ini dari Stikes di samping perkenalan untuk mengenal lebih jauh bagaimana yang dilakukan di Armenia, dan barangkali ini juga satu harapan dari lembaga Armenia, karena yang namanya ilmu yang gak cukup dari diri sendiri, Allah memberikan ilmu itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila, semata-mata Allah berikan ilmu pada kita semua melainkan sedikit sekali. Barangkali jadi ya masih jauh daripada kesempurnaan, karena tidak ada yang sempurna kecuali rokok kayaknya. Kayak begitu. Jadi masih banyak kekurangan. Jadi apa-apa yang mau dilakukan, baik itu terapi atau komunikasi secara medis mau seperti apa, nanti barangkali butuh masukan-masukan di arah mana itu barangkali. Jadi jangan segan-segan, apa yang dibutuhkan boleh ditanyakan dari Armenia, dan Armenia pun tanpa diminta pun silakan barangkali, supaya bertambah ilmu bagaimana cara pendekatan terhadap baik ya narkoba ataupun khusus ODGJ. Ada yang narkoba sama ada yang ODGJ. Ya, oke. Itu barangkali hamba-hamba Allah, ini perkenalan dari anak-anakku dari Stikes Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kehadirannya di sini menambah wawasan, keilmuan, dan bisa bermanfaat bagi kami selaku pengurus yang ada di Armenia. Sementara itu, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan sekali lagi menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibutuhkan? Boleh? Mau apa yang ditanya atau gimana? Ini bertanya ya Pak. Pertanyaan seputar ini Pak, seputar. Iya. Tujuan dari sana setelah barusan dipaparkan, lalu selanjutnya bentar ada kereta. Oh iya Pak, di pesantren Armania sendiri waktu untuk melakukan terapinya sehari berapa kali? Setiap sholat ada terapi. Setiap sholat Ya, dengan bacaan Al-Quran. Pertama dengan setelah pada sholat itu ada berzikir untuk memohon kepada Allah, istighfar, ya seperti itu. Sebenarnya yang dibaca Al-Quran. Oke, silakan waktunya. Barangkali yang pertama apa yang diminta yang mau disampaikan? baik, terima kasih Pak. Untuk yang ingin kami sampaikan adalah pertama, kedatangan kami ke sini itu untuk melakukan penelitian terhadap pasien penderita gangguan jiwa dan pada pasien rehabilitasi narkoba di pondok pesantren ini, dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari terapi yang dilakukan di pondok pesantren ini terhadap kemampuan untuk mengontrol halusinasi pasien tersebut. Yang kedua yaitu manfaatnya ya Pak. Nanti penelitian ini semoga akan bermanfaat bagi khususnya bagi masyarakat sekitar, yaitu mengetahui cara untuk mengontrol halusinasi ataupun cara mengontrol pasien ODGJ ketika kambuh gitu Pak. Jadi intinya untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi kekambuhan ketika terjadi halusinasi seperti itu Pak. Satu-satu ya. Alhamdulillah ini udah dimulai, ada satu pertanyaan penelitian dari Stikes Muhammadiyah Kabupaten Ciamis. Diungkapkan tadi bagaimana
menghadapi atau terlatih ketika menghadapi baik yang ODGJ maupun yang mantan pecandu narkoba di sini. Yang pertama, yang narkoba diberikan pemahaman ya tentang bahayanya narkotika. Yang kedua, diberikan penanaman, datangnya ke sini bukan hanya asal datang tanpa tujuan, karena 90% ini baik dari keluarga ataupun dari BNN yang datang ke sini, kadangkala dia hanya sebatas karena tertangkap karena dorongan dari orang tua. Nah, di sini diberikan pemahaman ada 3K ya. Datangnya ke sini diberikan pemahaman ada 3K. Yang pertama ada kemauan, K yang kedua ada keyakinan, K yang ketiga ada kesungguhan. Karena baik itu narkotika ataupun yang ODGJ yang masih sadar, itu kuncinya itu 3K: kemauan, keyakinan, kesungguhan. Tanpa itu berapa lama pun namanya terapi ya, kalau namanya berbicara lama, yang di LP kurang bagaimana lama ya, ada yang 3 tahun 4 tahun pulang dari LP, ada yang langsung masuk ke sini atas dasar permintaan keluarga. Nah, seperti kan kalau namanya lama-lama namanya di LP tahunan ya. Tapi lama itu bukan merupakan satu jaminan untuk menjadi baik, untuk menjadi sembuh, tanpa ada kemauan, keyakinan, kesungguhan dari dirinya. Jadi NKK, N3K-nya, niat, kemauan, keyakinan, kesungguhan. Ada niat. Nah, di sini ditanamkan, karena secara umum tadi kurang lebih 90% itu hanya dorongan karena tertangkap atau dorongan orang tua. Nah, ini diberikan pukul dengan N3K, kemauan, keyakinan, dan kesungguhan. Itu. Baru selanjutnya dijabarkan bagaimana dampak dari narkotika, penyalahgunaan obat itu bisa mengakibatkan sakit jiwa. Bahkan kemarin dipaparkan dari perguruan tinggi yang di Bandung apa di Bogor ke sini, katanya hari ini di sini atau tidak. Cuman kebetulan kemarin praktek komunikasi langsung dengan yang mantan pengguna narkoba, sekaligus stres, sudah ODGJ, sedikit takut kayaknya. Masih jauh itu, sedikit marah. Akhirnya tunggu sini lagi, itu udah dibuktikan kemarin. Nah, yang selanjutnya setelah itu ada kemauan, keyakinan, kesungguhan, diyakini bahwa datangnya ke sini bukan asal datang, tapi atas izin Allah. Tidak ada perkara yang tidak disengaja, tapi atas izin Allah. Hingga dirinya akankah datang ke sini menjadi baik atau dia kembali kepada dirinya. Itu yakin. Yang kedua, datangnya ke sini atas izin Allah. Yang ketiga, diberikan pemahaman Al-Quran surat An-Nisa 79 bahwa semua kebaikan datang dari Allah, semua kejelekan datang dari diri sendiri atau dari manusia. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafs. Jadi andai kata dirinya datang di sini atas kasih sayang Allah, tidak menjadi kebaikan, dan hancurnya dirinya buah dari kesalahan diri, diberikan pemahaman bagaimana dampaknya bisa sakit jiwa. Kembali kepada itu, harus tobat. Baru setelah diberikan pemahaman itu, setiap kebaikan datang dari Allah, setiap kejelekan sampai akhirnya sakit jiwa itu buah daripada perbuatan diri sendiri. Nah, setelah itu
harus segera muhasabah. Selanjutnya muhasabah untuk memperbanyak istighfar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Malazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajat wa min kulli dhikin maharajat wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan memperbanyak istighfar, kami akan selesaikan kesulitan dan kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan kami akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi istighfar bukan hanya sebatas untuk muhasabah, menatap dosa-dosa masa lalu sejak balik sampai saat ini, bahkan sampai yang ODGJ. Di sini bukan hanya sebatas itu, ditanamkan keyakinan bahwa istighfar itu akan menjadi obat. Syarat yang mengakui yang tadi ada semua keyakinan dan kesungguhan. Nah, selanjutnya yang keberapa? Empat. Meyakini bahwa ayat selanjutnya meyakini bahwa Al-Quran adalah obat, petunjuk dan obat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Kenapa terjadi seperti itu? Artinya ya manusia terjadi ODGJ, terjadi penyalahgunaan obat yang nyata-nyata diharamkan oleh agama, dilarang oleh negara. Nah, diberikan pemahaman itu, artinya Al-Quran jangan dirobat, petunjuk pun tidak, karena yang sudah jelas diharamkan dia langgar. Nah, akhirnya ya, yang tadi kenapa terjadi seperti itu karena kesalahan diri, maka obatnya juga dengan kembalikan lagi ke nol. Dilahirkan manusia dalam keadaan suci, harus disucikan lagi dengan istighfar. Lalu solusi obatnya adalah Al-Quran. Dari kita mulai dari dari muttaqin. Lalu yang kedua ayat Al-Quran juga, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dalam ayat lain, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakan Muhammad bahwa Al-Quran itu petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh. Setelah itu memperbanyak istighfar, meyakini bacaan Al-Quran petunjuk dan obat. Dilakukan juga di sini anak-anak adalah kemampuan menjalankan sunnah Rasul. Ya. Apa yang dilakukan? Yang barangkali jarang dilakukan di sini, saum kumisnya juga dilaksanakan. Bahkan ada yang saum Daud. Dan alhamdulillah di halamannya di sini penuh hari. Dengan kata lain, tidak ada hari tanpa saum. Sehari saum, sehari tidak dilakukan saum. Ini bergiliran. Kenapa harus dilakukan saum? Ini dengan landasan di Rasulullah SAW, sumu tasih, saum aja supaya kalian sehat. Yakin. Nah, orang-orang yang halusinasi itu biasanya kena marah. Sejelek-jelek manusia ketika saum, yang pertama menahan amarah. Prabu di sini. Alhamdulillah. Apakah cukup dengan pelaksanaan itu? Tidak. Sekaligus ini para pembimbing termasuk kami berupaya terus menjadi contoh untuk mampu menahan amarah. Jadi pembimbing dulu harus jadi contoh yang tidak amarah. Karena setan diciptakan dari api. Ya. Kalau dilawan api lagi pasti kebakar. Yang marah dilawan marah, ya udah musibah. Maka ketika yang marah itu dilawan dengan kelembutan, dengan kasih sayang, baca, enjoy, dengan senyuman, berupaya dulu dengan kelembutan. Biasanya menyerang, gitu ya, menyerang terus saja dilawan dengan kelembutan. Menghindar 1, 2, 3 biasanya ya. Kalau yang berat-berat biasanya langsung anak-anak manggil hati. Nah itu jadi resep yang pertama untuk meredam hawa nafsu adalah yang marah jangan dilawan marah. Istilahnya itu api
Jangan dilawan dengan api, tapi harus dengan air supaya amarahnya padam. Oke, itu datang satu lagi dari mana nih? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Sudah punya istri belum? Belum. Bukan, belum punya istri ya. Oke, ya. Jadi terapi solusi untuk meredam yang amarah, yang halusinasi, berupaya dengan kelembutan. Ya. Tentu bukan hanya sebatas basa-basi, tapi dengan kata lain tangani dengan penuh kasih sayang. Jadi dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Yang parahnya itu ketika menghadapi klien, pasien, ya santri ya wanita, lebih-lebih yang menor-menor itu, kalau dengan kelembutan jadi salah juga ya, salah langkah. Kan godaan setan dasar sekali ya, dasar sekali. Kadangkala menggoda pengurus. Habis sudah tua masih ada yang menggoda. Kenapa itu? Kok setan dasar sekali. Hasibannya su'ayyuhu amana wa jadi jangan kalian mengaku iman padaku sebelum diuji seperti diujinya umat-umat terdahulu. Jadi makin kuat iman, makin tambah aman, maka makin dasar itu ujian. Itu udah tadi. Oke, berjamaahnya, sahur sunatnya, sholat sunatnya, tahajud itu ya dipimpin, bukan hanya waktu tarawih aja. Di sini tahajudnya pun diimami terus, dibimbing. Tapi sebelum tahajud juga mandi malam, dan mandi malam itu sama. Ini karena dorongannya hawa nafsu yang tadi disampaikan ada. Setan diciptakan dari api, maka mandinya disiram panas kurang lebih jam 3 sebelum melaksanakan tahajud. Mandi itu berapa satu jam supaya dingin lah, supaya dingin. Paling tidak mandi 2 kali dengan asar, itu bagian daripada terapi. Mandinya normal, nggak di kolam di kerbau, enggak ya, normal. Akan pakai shower, tapi showernya nggak apa, rusak. Nah, itu barangkali gambaran pertama. Terapi udah ya, istighfar sudah, bacaan Al-Quran, sholat Senin Kemis, ada yang Daud, lalu bacaan Al-Quran diyakini akan jadi petunjuk dan obat. Setiap ba'da sholat pun itu supaya meruqyah diri, mengobati diri dengan surat pendek, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, selanjutnya boleh selanjutnya di sini di ruqyah full 24 jam. Kurang tentu berhenti itu ketika waktu sholat. Jadi hampir 24 jam full di sini didengungkan ayat-ayat Al-Quran. Lihat tuh di sana tuh ada mic tuh, ya. Ini bagian Al-Quran. Di bawah itu ada beberapa titik mic. Jadi lagi tidur terus didengungkan ayat-ayat pengobatan, ayat syifa, ayat ruqyah. Hampir 24 jam berhenti hanya ketika waktu sholat. Apalagi ya, sudah ya didengungkan. Nah, barangkali gambaran yang dilakukan tentang terapi. Ya, oke lah, kesimpulan. Pertama tadi ada niat, ada kemauan, keyakinan, kesungguhan. Yang kedua, muhasabah, supaya beristighfar bahwa semua kebaikan dari Allah, semua kejelekan datang dari diri sendiri. Sampai sakitnya itu karena perbuatan diri sendiri. Ketiga, diberikan pemahaman ya tentang Al-Quran itu petunjuk dan obat. Yang kelima kalau salah betul ada diingatkan. Yang kelima, diberikan melaksanakan ibadah saum pun itu bagian daripada terapi. Sumu tasil saum kalian supaya kalian sehat. Lalu bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbukum maqam
mudah supaya diangkat derajatnya pada makom yang mulia yang tinggi daripada yang awalnya tidak sadar nasi alias body gitu. Kenapa ditekankan sholat sampai kurang lebih di tempat lain ada yang 108 sampai 110. Di sini hanya 56 rakaat sehari semalam antara sholat wajib dan sholat sunat. Tahajudnya, pada dan pembaca berkisar 56. Makin banyak sholat tentu akan menambah kebaikan. Tentu bukan asal banyak karena ada petunjuknya dari Rasulullah SAW dan dari Allah. Wasta'inu bisubri wa sholat, mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Pertanyaan, sampai di mana sholat yang bisa menyelesaikan masalah yang bisa menjadi obat? Rasulullah SAW bersabda, idza hamma ahadukum falyarka rak'atan min dzuril faidah. Di mana kalian ada masalah maka sholat. Yang putus asa ya, ketika putus cinta adik-adik jangan mengurung diri di WC. Putus lagi cintaku, putus lagi harapan kasih. Itu bisa stres. Artinya dari apa yang dipaparkan tadi, gangguan sakit jiwa ataupun menyelesaikan masalah dengan jalan sekarang menggunakan narkoba itu, maka hadirlah setan. Ya, maka maaf sekali di sini total tidak menggunakan obat, dan 90% ini yang sakit jiwanya ataupun yang narkobanya 90% telah berobat ke dokter. Di sini diberhentikan obat total. Menanamkan keyakinan sampai jauh mana keyakinan terhadap sholat, sampai jauh mana keyakinan terhadap Al-Quran. Karena merasuknya buah daripada kelalaian, lalai yang tadi belum. Akhirnya karena putus cinta dan macam-macam, karena ngemo dan sebagainya, maka disingkirnya dengan ketaatan. Karena orang-orang yang sakit jiwa ujung-ujungnya tidak mau sholat, maka dilawan dengan sholat. Kebalikan, asalnya maksiat dilawan dengan taat. Sementara itu yang bisa disampaikan. Oke, itu dulu guys. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Boleh? Pertama kali pasien datang ke sini, apakah diberikan surat taubat dulu? Iya. Guys, boleh di bagian kedua.